Selamat sore Pak. Di sini perkenalkan nama saya Bebas berjumpa dengan NIM 19040213. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penempatan arester. Pertama, arester ditempatkan sedekat mungkin dengan peralatan yang ditentukan dengan tujuan dan pertama untuk mengurangi peluang ledakan impuls merambat pada kawat pokok arester dengan peralatan yang ditentukan. Yang kedua, saat bekerja, gelombang tegangan impuls bisa merambat pada kawat pokok transformator dengan arester. Setelah gelombang tegangan itu tiba pada terminal transformator, gelombang tegangan tersebut dapat dipantulkan sehingga total tegangan pada terminal arester 2 kali gelombang tegangan 2 kali tegangan besar. Peristiwa ini dapat dicegah jika arester dipasang langsung pada terminal trafo. Yang ketiga, jika kawat penghubung arester dengan transformator yang dilindungi cukup panjang, maka indukasi kawat itu harus diperhitungkan. Misalkan indukasi kawat penghubung R. Ini R-nya Pak. Yang kedua, tegangan sisa arester adalah IR. Ini IR-nya. Ini IR. Dan kecuraman muka gelombang impuls adalah DI per dt. DI per dt. Maka tegangan yang tipe pada terminal trafo adalah rumusnya yaitu V atau tegangan sama dengan IR tambah L DI per dt. Jika ada kapasitor pada terminal peralatan yang dilindungi, maka kecuraman gelombang tegangan impuls yang menuju peralatan akan berkurang sehingga DI per dt berkurang. Karena keterbatasan tempat ada kalanya arester ditempatkan dengan jarak tertentu dari peralatan yang dilindungi. Jarak dengan peralatan yang dilindungi berpengaruh terhadap besar tegangan yang tiba pada peralatan. Telah disebutkan sebelumnya, jika jarak arester terlalu jauh, maka tegangan tiba pada peralatan dapat mencapai 2 kali tegangan yang datang. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep gelombang berjalan. Ini berikut adalah gambar gelombang berjalan dan pantulannya. Yang dimana diperlihatkan suatu gelombang tegangan impuls merambat pada suatu jaringan yang impedansi impulsnya Z1. Ini impedansi impulsnya Z1 menuju suatu jaringan yang impedansinya Z2 menuju ke Z2. Titik T adalah titik persambungan dari kedua jaringan. Dapat berupa titik sambung antara udara kabel. Ini titik T-nya, Pak. Titik T-nya itu adalah jaringan hantaran udara kabel. Yang sambungan jaringan antara udara kabel. Atau bisa disebut dengan titik sambung jaringan dengan trafo, atau juga bisa disebut dengan ujung dari suatu jaringan atau sambungan jaringan transmisi dengan rel daya induk. Nah, selanjutnya, tegangan pada titik T tadi dapat kita menghitung dengan menggunakan ET sama dengan EF atau ER.
ET sama dengan EF tambah ER. Yang dimana ET itu adalah gelombang tegangan yang diteruskan. ET itu di sini, Pak. Ini gelombang yang diteruskan menuju impuls Z2 tadi dihasilkan dari tegangan yang datang. Tegangan yang datang itu, Pak, dari sini, Pak. Tegangan yang datang dari menuju ke ET ditambah dengan ER. ER itu gelombang yang dipantulkan. Jadi tadi untuk mencari ET yaitu gelombang gelombang arus yang datang ditambah dengan gelombang tegangan yang dipantulkan untuk mencari gelombang yang diteruskan. Yang selanjutnya, untuk menghitung arus yang dipantulkan, maka arus pada titik T bisa kita hitung menggunakan arus T sama dengan arus F dikurang arus IR. Untuk mencari arus yang diteruskan yaitu IT dengan cara IF atau gelombang arus yang datang dikurang dengan IR, gelombang arus yang dipantulkan, untuk mencari IT. Selanjutnya, untuk menghitung hukum arus Ohm dapat dihitung dengan arus IF sama dengan EF dikurang dengan Z1, impedansi Z1. Yang selanjutnya arus T sama dengan ET per Z2. Yang ketiga yaitu IR sama dengan ER per Z1. Yang selanjutnya yaitu substitusi persamaan 416 ke persamaan 415 menghasilkan ET per Z2 sama dengan EF Z1 dikurang EF sama dengan Z1. Ini kembali lagi kepada yang di sini, kembali kepada untuk mencari pada hukum arus Ohm ini, di mana ET sama dengan ET pada Z2 dikurang IF sama dengan EF dikurang Z1 dikurang ER sama dengan Z1. Dari persamaan 4.14 diperoleh tegangan ER. Dan jika tegangan ini disubstitusikan ke persamaan 4.17, maka didapatkan ET per Z2 sama dengan EF per Z1. ET dikurang EF sama dengan Z1 dengan cara memindahkan ET ini dari sini, dari depan maju ke depan. ET ini dimajukan ke depan untuk mencari hasilnya. Berikut hasilnya adalah ET per Z2 tambah ET per Z1 sama dengan 2 EF per Z1. Atau bisa menghasilkan ET dikali dengan Z1 tambah Z2 per Z1 per Z2 sama dengan 2 EF per Z1. Atau ET sama dengan EF dikali Z
2Z2 per Z1 tambah Z2. Itu yang lebih sederhananya. Dengan cara yang sama, tegangan yang dipantulkan dapat diturunkan. Hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu ER sama dengan EF dikali Z2 dikurang Z1 per Z1 ditambah Z2. Hasilnya dari ini didapatkan dari penambahan yang di sini dengan cara ER sama dengan EF dikurang ET dikurang ET yang bisa kita lihat di slide sebelumnya. Ini dari sini untuk mencari ER ini dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi kita cari ER-nya dengan menggunakan rumus ini, yaitu ER sama dengan EF dikurang ET. Yang dimana ET-nya sudah didapatkan tadi, yaitu ini ET-nya. ET sama dengan EF dikali 2Z2 per Z1 tambah Z2. Nah, tinggal memasukkan EF-nya, maka hasilnya dapat seperti ini. Jika Z adalah suatu transformator, maka Z itu adalah terhingga, dan tegangan yang terjadi pada terminal transformator adalah ET sama dengan 2 kali EF. Didapatkan dari sini, didapatkan dengan memasukkan ini, dengan mengganti ke dalam tak terhingga, yaitu 2 dikali Z 2 dikali tak terhingga 2 dikali tak terhingga per tak terhingga ditambah tak terhingga. Maaf sebelumnya karena tulisan agak susah nulisnya di sini, ini tidak jelek. Ditambah tak terhingga yang menghasilkan ini EF yang menghasilkan dua EF. Ini tambah ini jadi satu dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, pindahkan 2 ini jadi 2 EF. Itu adalah untuk mencari jika Z suatu transformator diubah jadi tak terhingga, untuk mencari ini, yang artinya nilai pada tegangan transformator 2 kali tegangan yang menuju terminal transformator. Ini adalah gambar transformator dan pemasangan transformator dan arester, yang dimana
Ini mana saat saat ada sebuah tegangan gelombang, saat ada sebuah tegangan gelombang yang mengalir ke arah yang dimana saat sebuah gelombang mengalir ke arah trafo, maka di sini ada namanya percik sela arrester, yang dimana saat tegangan melebihi percik sela arrester, yang gelombang yang diteruskan yaitu F ini, gelombang yang diteruskan ke trafo itu sama dengan percik sela ini. Jadi dari sisa dari tegangan percik sela ini mengalir ke arrester lalu mengalir ke grounding. Yang dimana menurut persamaan 4.20 tegangan pada terminal transformator 2 kali adalah tegangan yang datang, karena tegangan yang datang merupakan fungsi waktu. Maka tegangan pada terminal transformator juga merupakan fungsi waktu. Jika R sama dengan 0 dihitung saat gelombang ES tiba di ES arrester dan kecepatan merambat gelombangnya adalah V, maka tempuh waktu gelombang dari terminal arrester ke terminal trafo adalah T sama dengan I per V, yang dimana tegangan maksimum terminal trafo pada pantulan pertama gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu PT sama dengan PA tambah 2T lambda, atau PT sama dengan PA tambah 2 lambda per IV, yang mana IV itu adalah dari T. Dalam praktiknya, tegangan mungkin lebih tinggi daripada perkiraan di atas karena terjadi osilasi sebagai akibat dari induktansi penghantar yang menghubungkan arrester dengan trafo dan adanya kapasitansi dari trafo itu sendiri. Adanya perbedaan potensial pembumian trafo dengan potensial pembumian arrester juga menambahkan tegangan di antara isolasi trafo. Sehubungan hal di atas adalah lebih baik membuat penghantar penghubung sependek mungkin dan menghubungkan elektroda pembumian dengan elektroda pembumian transformator. Jika diketahui tegangan impuls maksimumnya yang dapat dipikul oleh trafo yaitu Bir dalam satuan kilovolt, maka jarak maksimum arrester dari peralatan dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu I max sama dengan V dalam kurung VT max dikurang PA per 2 lambda. Vmax itu adalah tegangan impuls maksimum yang dapat dipikul oleh transformator atau trafo dalam satuan kilovolt. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, Pak.